so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Koryoris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-107. Dan sekarang waktunya MotoGP Aragon, Motorland Aragon. Oke, di bursa transfers untuk rumorsnya Brad Binder dikabarkan akan berpindah dari timnya ke Trackhouse Racing MotoGP. Kemudian Vinales juga dirumorkan akan berpindah ke tim Pramac Racing setelah bermusim-musim bersama Aprilia. Jack Miller juga akan berpindah ke LCR, dan Jorge Martin dia nggak betah sama KTM, akhirnya ingin berpindah ke Gresini Racing MotoGP, balik ke Ducati ujung-ujungnya. Dan Ogura, Pertamina Enduro, serta Luca Marini yang akan pergi ke Yamaha. Jauh-jauh dari Honda malah ke Yamaha, ya sama aja nggak akan bagus. Oke, di klasemen setelah kemarin kita meraih kemenangan di MotoGP Austria, akhirnya Asep bisa menjadi pimpinan di klasemen. Itu pun karena dengan bantuan dari Maverick yang dia crash akibat terlalu maksa di tikungan 5. Dia maksa mengovertake kita, tapi dia malah menginjak ke bagian dalam sehingga dia jatuh dan tidak bisa mengumpulkan poin. Jadi dia pulang dari Austria dengan 0 poin saja cuy. Klasemen tim, kita akhirnya sudah berada di posisi kedua setelah kemarin tampil epic. Ya meskipun kita di posisi kedua tapi gap masih jauh dari Ducati Prima Pramac Racing. Kemudian cuaca di Aragon semua berlangsung dengan cuaca kering, jadi aman semuanya, nggak perlu khawatir soal hujan seperti di MotoGP Red Bull Ring kemarin. We are back live from the circuit for the second qualifying session of the MotoGP class. The team has just finished preparing the bike and the rider is ready to take to the track. The MotoGP qualifying sessions end here with Jorge Martin in pole position. Akhirnya nggak butuh waktu lama, Surasa bisa masuk di sesi kualifikasi kedua dan bisa start dari barisan kedua bersama Pecco dan juga Brad Binder. Karena sama kesana di posisi ke-6, dan ini bagus banget soalnya kita mengambil di bagian kiri, yang mana tikungan pertama di Aragon adalah tikungan ke kiri, yang mana kita bisa mengambil kesempatan di situ. Oke, sekarang sprint race event dengan cuaca cloudy. Jorge Martin start dari pole position, Vinales kedua dan Marco Bezzecchi ketiga. Apakah di race kali ini Jorge Martin akan menunjukkan tajinya setelah sekian lama dia bervakum diri dari zona podium? Apalagi di akhir musim kemarin waktu dia bersama dengan Ducati Pramac Racing. Oke, kembali di starting grid bersama Asep Surasep dan kompon double soft akan kita gunakan. Oke, langsung saja kita mulai sprint race ke MotoGP Aragon di round ke-13. Inilah dia. We will see the race. Dan inilah dia untuk sprint race event MotoGP Aragon round ke-13. Langsung saja kita mulai menuju first corner. Kita bakal mengambil dari sisi luar racing line, kemudian bertahap, hati-hati, hindari collision. Dan sekarang di kedua kita masih di posisi ke-7. Oke, kita overtaking Vinales dari inside line, dan sepertinya overtaking kita ngebikin Vinales itu melipir keluar, namun ada Brad Binder di bagian ujung sehingga Brad Binder itu ketabrak dari move-nya Maverick Vinales. Dan saat ini ya Bastian ini di posisi keempat. Oke, tahan dulu, hati-hati. Kita bakal mencoba untuk masuk di tempat keempat dulu dari Enea Bastian ini. Ini harus banget kita finish di depannya si Maverick, soalnya kita perlu untuk menjaga puncak klasemen. Oke, sorry ada sedikit dengan ini, namun akhirnya dia tidak sampai keluar lintasan, cukup aman. Kita overtake ini untuk posisi keempat, dan luar biasanya Asep sekarang sudah bisa untuk fokus kepada Marco Bezzecchi. Tikungan 12, tikungan menurun, sekaligus tikungan patah, kemudian exit kembali, tempat di mana insiden antara Alex Marquez serta Pecco Bagnaia yang mengalami crash di Aragon GP kemarin. Oke, es besar, kemudian pergantian direksi ke kiri.
Sekarang fokus kita ada kepada Jorge Martin yang menjadi race leader. Dan Jorge Martin itu ngebikin gap jauh sekali dari pembalap kedua yakni Pecco Bagnaia. Oke, entry corner di tikungan terakhir, hati-hati, stay in the line dan masih di second gear, exit corner, full gas kembali dengan bantuan right hand device dan oper ke gear 4, gear 5, kita mentokin hingga di ujung sini. Kita mencoba late braking, semakin rapat dengan Marco Bezzecchi saat ini. Apakah tempat ketiga bisa kita ambil alih dengan bantuan Ducati Grace ini? Come on Asep, pasti bisa. Untuk update posisi sekarang semua cukup bagus bagi pembalap di bagian depan, terutama bagi Jorge Martin yang masih belum terkejar sama sekali, dan Marco Bezzecchi juga yang masih stay di posisi ketiga. Namun bagi Maverick Vinales yang start kedua, tentu saja ini bukan hal yang menyenangkan karena dia terpaksa turun dari posisi startnya kedua tadi. Sekarang dia turun di posisi ke-6. Gimana nggak sedih tuh si Maverick? Startnya udah, kualifikasi udah bagus, startnya aja yang kurang bagus gitu. Jadi kayak aduh ada yang kurang aja gitu kan. Tapi ya itulah persaingan di musim ini. Di awal musim Maverick cukup mendominasi. Nah sekarang di paruh musim kedua, di awal paruh musim kedua, sepertinya bakal ada perubahan untuk persaingan di lini depan. Nah sekarang gap kita sama Jorge Martin udah 2,2 detikan dan jauh sekali sama Tredo Pecco Bagnaia. Ini bisa kita lihat bersama-sama si Marco Bezzecchi lagi nyerang banget si Pecco Bagnaia, bahkan hingga sekarang di akhir sektor 3 menjelang sektor keempat. Backstride RHD on. Kita bakal mencoba late braking di sini supaya bisa ngerapetin gap dengan Marco Bezzecchi dan nanti bisa berpeluang besar meraih podium di lap terakhir. Oke, kita ambil dari si luar kemudian langsung kita nuki ke dalam supaya bisa memiliki tumpuan power atau akselerasi yang sangat kencang. Ya elah, malah injak kerap, sorry sekali. Mistake dari Asep Surasep. Oke, lap ketiga atau lap terakhir di MotoGP Sprint. Entry corner, exit kembali di tikungan 2. Marco Bezzecchi masih di pose ketiga. Namun sekarang jarak antara Marco Bezzecchi dengan Pecco Bagnaia sudah mulai menjauh. Marco Bezzecchi sudah mulai terbukti dia mulai kehilangan kecepatannya dan kita akan segera menyusul Marco Bezzecchi di lap terakhir ini. Oke, entry corner. Hati-hati, stay in the line, exit kembali. Dan sekarang, hingga sekarang ini untuk kompon ban kita masih awet semuanya dengan kompon ban soft. Tidak ada ban yang terkikis parah, semua cukup aman. Jadi semua komposisi ban kita berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Oke, cross grow atau tikungan chicane kecil. Entry kembali menjelang high speed long corner. Let's go guys. Stay gear 3. Hati-hati. Kemudian exit corner menjelang tikungan 12 dan inilah dia saat yang kita tunggu-tunggu. Tikungan favorit, tikungan 12. Entry corner. Oke, inilah dia satu sektor tersisa dan kini Marco Bezzecchi dalam ancaman menuju tikungan chicane. Asep menyerang dari inside line dan side by side terjadi di last sektor. Kembali Bezzecchi melawan dan di exit corner RHD on, battle di top speed sesama Ducati Riders dan saat ini menuju last corner. Surasep berhasil mengovertaking Marco Bezzecchi hingga di pengereman tikungan terakhir. Asep Surasep menjadi pengisi tempat ketiga dan serangan dari Marco Bezzecchi tidak datang lagi dan kini crossing the line. Asep berhasil meraih podium 3 di MotoGP Sprint Race untuk seri Aragon dan gokilnya Asep menjadi fastest lap of the race. Wajar saja kita menggunakan kompon ban double soft. Dan untuk Maverick Vinales dia terpaksa finish di urutan ke-6 dan dia kurang perform di MotoGP Sprint seri Aragon ini. Kemudian di posisi paling akhir ada Ogura dan juga Augusto Fernandez. Oke, kalau gitu langsung saja kita bersiap-siap menjelang main race event untuk seri Aragon round ke-13. Dan langsung saja kita berselebrasi untuk podium MotoGP Sprint di balapan kali ini. We're back on the main straight where everything's ready for the sprint podium. It was a thrilling race with both teams and fans on cloud 9. We're on
on the starting grid where the lights will soon go out to start the race. Dan sekarang sampailah kita di main race event. Jorge Martin masih akan start dari posisi pertama. Kemudian di posisi kedua masih ada Maverick Vinales. Namun di balapan sebelumnya Maverick kurang perform sehingga dia menyanyiakan start yang ia peroleh di sesi kualifikasi. Dan sekarang kita bakal menggunakan kompon ban soft dan juga medium. Langsung saja kita mulai Aragon GP. This race as well. Oke semua, dan inilah dia untuk main race event round ke-13 sesi race kelas MotoGP. It's on the way. Langsung saja kita full gas menuju tikungan pertama. Kita mencoba light braking dan langsung kita ambil alih tempat ketiga dari Maverick Vinales. Dan finally Asep berhasil mendobrak barisan depan. Kini Pecco masih mendefend di sebelah kanan kita. Beruntungnya kita masih sempat untuk menghindar. Dan saat ini Pecco datang lagi. Kita beri ruang dahulu. Oke, luar biasa akhirnya kita masih mampu untuk menghandle Pecco Bagnaia. Kemudian exit kembali. Pecco sudah kita overtaking. Sekarang masuk ke tikungan ke-7. Gap dengan Jorge Martin agak menjauh, tapi kita bakal pastikan semoga bisa lebih ngerapetin lagi di beberapa lap ke depannya. Semoga saja. Nah sekarang tikungan 9 menuju tikungan ke-10. Exit corner kembali. Marc Marquez corner. Masih terus Asep mencoba menekan laju dari Jorge Martin, tapi di exit corner KTM sedikit lebih unggul daripada Ducati Gresini. Kemudian kita agak melipir keluar track limit sehingga satu peringatan kita dapatkan dari MotoGP Stewart. S kecil di last sector dan sekarang memasuki lurusan bagian belakang atau backstride menjelang 2 tikungan terakhir. Here we go, keep focus, keep fighting. Full gas from Surasep. Kita mencoba light braking. Apakah bisa menyusul Jorge Martin? Dan masih belum terjadi manuver dari Asep untuk menyusul Jorge Martin. 6 lap kita jalani di MotoGP Aragon. Let's go, lap kedua menuju first corner. Early braking, hati-hati, santai dulu. Kita harus menjaga race pace kita sembari menyusul sebagai region bisa mengovertaking Jorge Martin nanti di beberapa lap ke depan. Setiap memasuki sektor 1 kita pasti ketinggalan dari Jorge Martin. Tapi di sektor 3, 4 terkadang kita lebih unggul daripada si Jorge Martin. Dan sepertinya yellow flag telah berkibar yang berarti ada seseorang yang crash atau out of the race. Dan ternyata wakil dari Yamaha Motor Energy yakni Alex Rins mengalami sebuah insiden dan terpaksa terjatuh sehingga crashnya dia cukup parah dan itu mengakibatkan Alex Rins harus keluar dari balapan MotoGP Aragon di NFNC alias not complete. Yamaha menyisakan satu saja ridersnya di MotoGP Aragon kali ini. Turn ke-12 masuk perlahan entry corner dan oh my goodness mate, pembalap dari Red Bull KTM yakni Jorge Martin barusan saja terjatuh di tikungan ke-12 yang mana Jorge Martin mengalami crash parah sehingga dia keluar dari balapan MotoGP Aragon. Sangat tidak terduga, race leader di MotoGP Aragon lap pertama mengalami insiden dan terpaksa terjatuh di tikungan ke-12 tadi. Sangat disayangkan, hilang sudah kesempatan bagi Jorge Martin untuk bertarung memperebutkan kemenangan bersama KTM di MotoGP Aragon. Dan saat ini Ducati Gresini dengan Asep Surasep semakin berjaya di posisi pertama. Masuki lap ketiga, menyisakan 3,5 lap lagi untuk MotoGP Aragon. Namun gencatan serangan dari Pecco mulai berdatangan dari belakang. Hati-hati, keep focus, keep fighting. Di sebelah kiri Pecco masuk menyerang kita. Kasar sekali. Disinilah kita mulai perlawanan sengit dengan Pecco Bagnaia.
perebutan posisi pertama dengan Riders Italia. Sekarang di belakang kita juga ada wakil dari pembalap Italia, yakni Enea Bastianini yang mulai menyusun sembari mengumpulkan kekuatan pendukung overtaking. Asep Surasep demi posisi kedua. Trio Ducati mengisi 3 besar untuk MotoGP Aragon. Sudah lama kita nggak ngelihat Ducati mengisi full podium di race MotoGP. Oke, Tico 16, Pecco, wow, Pecco luar biasa, dia menghindari sebuah goyangan dari motornya akibat menyentuh bagian krep dalam, sehingga Pecco mampu mengatasi manuver yang seger yang ngebikin dia terjatuh. Oke, exit corner, backstride, full gas from Surasep. Masa device on dan kini menuju penghujung lurusan. Kita mencoba untuk light braking, hati-hati. Oke, nice sekali. Dan sekarang exit corner, Maverick Vinales terjatuh di belakang kita. Dengan ini Maverick Vinales semakin mempersulit langkahnya untuk merebut titel juara dunia musim ini bersama Aprilia untuk pertama kalinya di musim yang pernah ia naungi, ia jalani. Sangat-sangat disayangkan pimpinan klasemen dari awal musim hingga pertengahan musim sekarang sangat berubah drastis. Maverick Vinales sudah di ambang batas. Dia sudah mencapai batas limit yang mana Aprilia dan juga Vinales sudah menyerah dari persaingan gelar juara dunia musim ini. Yang otomatis kita sekarang bakal aman banget di puncak klasemen cuy. Yang penting kita nggak jatuh, udah aman cuy. Oke, masih Pecco di depan kita dan Enea masih di belakang kita dan Fabio Quartararo dia mengisi 5 besar. Udah lama kita nggak ngelihat momen seperti ini yang mana 1, 2, 3, 4, 5 itu diisi full sama Ducati. Dan juga tidak adanya lagi wakil dari pabrikan Jepang seperti Honda dan juga Yamaha. Apa gerangan, apa yang terjadi di MotoGP Aragon? Apakah pabrikan Jepang kurang begitu cocok dengan karakteristik dari sirkuit Aragon ini? Ya bisa jadi. Namun apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sekarang masa depan akan kita perjuangkan demi gelar juara dunia bagi Asep yang ketiga di kelas MotoGP. Oke, last corner, Francesco Bagnaia masih belum sanggup untuk terkejar dan sangat sulit sekali. Dan lagi-lagi seseorang terjatuh. Brad Binder mengalami sebuah crash di last corner MotoGP Aragon. Dan sekarang masuki lap kelima di sektor 1 yang berarti kurang lebih 1,5 lap lagi race akan segera usai. Oke, 2 kali peringatan kita ngitungin untuk MotoGP. Stewart, astaga. Terjadi lagi hal yang tidak kita inginkan. Wobble parah, high side, mengakibatkan Surasep kehilangan poin penuh di race kali ini. Astaga, ini anjir lah kita udah berusaha banget, berusaha keras di MotoGP Aragon untuk bisa ngerebutin poin maksimal. Saking kita ngepushnya demi bisa menyusul Pecco Bagnaia, ternyata motor kita malah wobble parah waktu kita ngelakuin pergantian direksi yang semula dari tikungan ke kanan menuju tikungan ke kiri. Posisinya kenapa kita bisa jatuh? Karena ban depan itu dalam posisi terangkat dan itu jarang terjadi kan? Lagi dan lagi. Hampir saja kita crash dengan cara yang sama, dengan manuver yang sama persis kayak tadi. Ini lap kelima bukannya kita lebih santai motornya kok malah wobble parah cuy. Agak heran sih ini. Apa karena kita terlalu nge-push sehingga itu mengakibatkan motor kita kayak nggak bisa lagi buat dipaksa untuk ngerebutin posisi pertama dari Pecco Bagnaia. Ya udah, semua udah terjadi. Biarkan itu semua berlalu. Yang seperti sekarang kita harus bertahan saat ini di urutan ke-8 dan sebisa mungkin
jangan sampai kita crash lagi. Soalnya ini feel berkendara si Asep udah nggak nyaman nih sama Desmo di akhir balapan MotoGP Aragon. Kayak tiba-tiba aja mendadak kita ngelakuin hal semacam itu. Semoga aja nggak sampai crash lagi. Inilah dia tikungan yang ngebikin kita crash tadi dan sangat-sangat disayangkan. Sehingga kesempatan kita untuk ngebawa poin penuh sirna sudah. Padahal kalau udah sampai di lap segini itu ada kemungkinan loh kita bisa nyusul Pecco Bagnaia lagi. Kan? Jadi kayak ya udah mau gimana lagi. Udahlah kita nggak perlu nyesali. Yang penting nanti di next race kita harus lebih baik lagi supaya kita bisa ngebawa pulang poin penuh di MotoGP Aragon. Oke, Jorge Martin Rins out of the race. Francesco Bagnaia terjatuh di lap terakhir dan siapa sangka Francesco Bagnaia, ya Allah, kita crash lagi kedua kalinya dengan manuver yang sama. Di lap sebelumnya kita hampir crash tapi masih bisa selamat. Lap terakhir terjadi puncaknya. Oke, kita harus bisa merebut 1 poin dari Brad Binder. Langsung saja kita slipstream menuju braking zone. Kita overtaking. Langsung kita blok pas sekaligus Brad Binder. Pesan dari Binder dan finally ngapain ini ban belakang malah nge-sliding parah cok. Astaga, kita sudah sangat sengsara di MotoGP Aragon. Ya astaga, kita udah 1 tikungan lagi ya. Hampir aja kita bisa ngedapetin 1 poin, malah tahu-taunya nge-slide ke kanan dan ya udah kita gagal ngedapetin poin maksimal. Ini yang menang Bezzecchi Quartararo melengkapi 3 besar. Klasemen kita masih di posisi pertama dan Maverick di posisi kedua dengan jarak 8 poin. Marco Bezzecchi mulai menyusul di bagian atas untuk persaingan gelar juara dunia musim ini. Bahkan juga Francesco Bagnaia meskipun dia jatuh, dia juga masih ikut andil dalam perebutan titel juara dunia meskipun memiliki gap 55 poin. Jorge Martin turun di tempat ke-6 dan Luca Marini dari Binder masih di 10 besar. Sangat luar biasa sekali. Oke, di balapan kali ini kesimpulannya ya mengecewakan jujur, tapi semoga saja di next race kita bisa memperbaiki hasil dari balapan ini. Ya semoga jadi Misano GP kemenangan bisa berada di tangan dari Asep Suraset. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karet untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.